Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini ya, saya akan menyampaikan kembali tentang materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, ini kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya ya. Oke, jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini ya, ini adalah merupakan eh, aturan bagaimana memenuhi ketentuan ya di dalam kewajiban-kewajiban perpajakan. Nah, ini mungkin beberapa mungkin saya review ya, saya review sedikit ya, nah, terkait dengan kewajiban ya, misalnya ini eh, yang dimaksud dengan wajib pajak itu kewajibannya ya bisa orang pribadi maupun badan ya bisa sebagai pembayar, bisa sebagai pemotong ataupun sebagai pemungut ya, jadi bukan hanya sebagai kewajiban pajak yang bersangkutan ya, baik itu pribadi atau badan ya, bisa jadi karena dia punya tugas untuk memotong ya atau memungut pajaknya pihak lain yang khususnya yang bertransaksi dengan wajib pajak tersebut ya. Ini merupakan poin yang penting ya. Kemudian yang berkaitan dengan subjek ya. Nah, ini nanti ada subjek pajak ya, jadi harus memenuhi ya, wajib pajak itu memenuhi kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Ya, kewajiban subjektif berarti kewajiban dia sebagai subjek pajak atau pihak atau pribadi ataupun badan yang berdasarkan undang-undang ini diwajibkan untuk membayar pajak. Itu adalah kewajiban subjektif. Nah, kemudian juga harus memenuhi kewajiban objektif, yaitu ada uh, objeknya, objek pajaknya itu ada, gitu ya. Ya, ini dalam negeri, ya. Jadi yang dimaksud sebagai pajak dalam negeri tidak hanya mesti dari warga negara Indonesia, ya bisa juga dia adalah warga negara asing, ya selama memenuhi ketentuan ini. Ya, kemudian objek, ya objek ini adalah penghasilan ya, khususnya di Undang-Undang PPH ataupun uh, PPN ya, kalau di Undang-Undang PPN. Ya, ini NPWP sebagai administrasi ya, sebagai administrasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. PKP sudah, NPPKP, pendaftaran, kemudian penerbitan NPWP dan PKP secara jabatan, ini administrasi saja. Kemudian penghapusan NPWP, ya, NPWP bisa dihapus ya apabila meninggal ya, sudah meninggal atau tidak lagi memenuhi kewajiban atau persyaratan objektif atau subjektif. Ya, tidak memenuhi persyaratan objektif, misalnya dia tidak punya penghasilan lagi, itu ya itu bisa silakan dibuktikan, maka kemudian bisa diminta dihapus. Atau tidak memenuhi kewajiban pajak subjektif, ya misalnya dari subjek pajak dalam negeri, kemudian dia pindah, nah, gitu ya, pindah ke luar negeri, nah, sehingga dia tidak memenuhi lagi kewajiban pajak subjektif yang berada di Indonesia 183 hari, misalnya ya. Ya, ini kewajibannya menghitung, membayar dan melapor, kemudian pembukuan dan pencatatan. Ya, ini sama dengan
secara akuntansi ya. Jadi prinsipnya perpajakan itu sama dengan mengikuti kebijakan akuntansi kecuali dinyatakan berbeda oleh undang-undang perpajakan. Misalnya ada penghasilan ya, menurut akuntansi itu penghasilan, tapi menurut pajak itu bukan penghasilan. Ya, ini kemarin cara penghitungannya, kemudian eh, pencatatan. Baik ya, kemarin sampai di eh, pencatatan ya. Jadi ada pembukuan, ada pencatatan. Kalau pembukuan itu lengkap neraca dan laporan laba rugi. Kalau pencatatan hanya omset saja ya. Baik ya, kemudian sanksi ya. Nah, sanksi di dalam undang-undang perpajakan ini eh, ya yang dimaksud dengan sanksi ya adalah setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan palsu. Ya. Kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Ya, ini eh, artinya eh, pembukuannya tidak dilakukan di Indonesia ya gitu atau mungkin database-nya ya atau datanya nanti tidak berada di Indonesia ya. Ini juga tidak diperbolehkan ya. Kemudian tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen. Ya, ini misalnya dalam hal otoritas pajak meminta ya tentu misalnya dengan ketika ada pemeriksaan atau ada keperluan-keperluan lain, kemudian pembukuannya sebenarnya ada, tetapi wajib pajak menolak ya untuk memberikan catatannya atau pembukuannya, maka ini bisa dikenakan sanksi. Ya, kemudian tidak menyimpan buku catatan atau dokumen menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Jadi sebenarnya ada, tapi kemudian tidak disimpan. Nah, kemudian atas terjadinya hal-hal ini, gitu ya, yang sengaja ya, ini dengan sengaja, kemudian menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, ya, kerugian pada pendapatan negara. Jadi artinya harusnya negara mendapatkan pendapatan, ternyata tidak, ya. Nah itu pengertian sederhana ya dari menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Atau seharusnya dapatnya 100, ternyata cuma dapat 60, ya, karena adanya hal-hal ini, ya, adanya hal-hal yang pembukaan palsu, tidak menyelenggarakan, tidak menyimpan dan sebagainya, ya. Nah, ini di apa sanksi ini ya ada sanksi sebenarnya ada dua ya, ada yang berbentuk administrasi, ya, jadi bayar denda gitu ya. Nah, bersifat administrasi atau dia bersifat pidana. Gitu ya. Nah, ini jadi ada bersifat administrasi dan bersifat pidana. Ya, kalau administrasi ya udah tadi kalau menurut perhitungan pajak 100 tapi baru bayar 60 ya sudah 40-nya dibayar kemudian plus sanksi. Ya, nah itu bisa seperti itu. Ya, kalau eh, sengaja ini memang eh, pengertian dalam sengaja ini memang arahnya ke pidana karena kan sengaja. Ya, nah sementara yang administrasi itu arahnya itu lebih kepada eh, apa tidak sengaja atau ketidaktahuan. Ya biasanya karena gini pajak itu agak berbeda dengan undang-undang lain gitu ya. Kenapa? Karena pajak itu arahnya adalah lebih kepada pendapatan negara. Ya, nah sehingga nanti kita bisa temukan ya di dalam peraturan perpajakan itu ya ketika sudah mengarah misalnya oh ini ternyata wajib pajaknya sengaja melakukan pembukuan palsu, sengaja eh, apa artinya tidak menyelenggarakan pembukuan dan sebagainya. Nah, itu penyelesaiannya itu yang paling utama itu adalah kepada pembayaran pajak dan denda-dendanya, gitu ya. Bukan kepada pengenaan sanksi pidananya, gitu ya. Jadi ini kenapa? Karena arahnya perpajakan ini kan kaitannya dengan pendapatan negara, gitu
ya. Nah, hanya biasanya kalau sudah masuk kepada eh, pemeriksaan gitu ya, kemudian ada bukti permulaan dan sebagainya, itu nanti dendanya lebih besar aja gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa deh, Anda akui ada sebuah kesalahan, tapi bayar dendanya lebih besar. Ya. Jadi misalnya juga nanti ada istilah istilahnya itu melakukan eh, apa melakukan pengakuan tentang bahwa dia melakukan pengisian SPT tidak benar. Itu ada itu di di KUP-nya. Nah, tapi kemudian nanti ya udah kalau sudah Anda mengakui silahkan dibayar kekurangan pajaknya plus dikenakan denda ya misalnya 50% atau 100%. Gitu ya. Nah, itu intinya ketika wajib pajak bersedia untuk melunasi kekurangan pajak dan sanksi-sanksinya, nah maka yang tadi ya yang arahnya kepada uh, tuntutan atau pidana itu bisa dibatalkan. Ya, nah ini mungkin salah satu kekhasan di dalam undang-undang perpajakan. Oke, itu sanksi, kemudian SPT. Nah, ini SPT atau surat pemberitahuan ya, ini adalah sarana pelaporan ya, sarana untuk pelaporan perpajakan. Ya, jadi surat pemberitahuan ya atau disingkat SPT. Ya, jadi SPT ini adalah singkatan dari surat pemberitahuan. Ya. Apa surat pemberitahuan ini adalah sarana dalam surat yang oleh wajib pajak ya digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban. Ya, nah ini jadi surat yang digunakan untuk melaporkan ya intinya kewajiban perpajakan. Ya, kewajiban perpajakan itu di situ kan ada penghitungan pajak, ada pembayaran pajak, ada objek pajak, ada bukan objek pajak, bahkan yang bukan objek pajak pun itu dilaporkan juga. Ya bukan, oh ini bukan objek pajak terus tidak dilaporkan enggak ya, tetap dia dilaporkan. Ada harta dan kewajiban. Ya, jadi ada aset dan liabilities. Ya, nah ini juga dilaporkan di dalam konteks pelaporan perpajakan. Nah, kemudian SPT ini nanti ada yang bersifatnya adalah SPT masa, ada yang SPT tahunan. Ya, masa ini adalah untuk suatu masa pajak. Ya, masa pajak itu kalau apa yang dimaksud dengan masa pajak di sini adalah bulan ya, bulan-bulan dan tahun-tahun. Ya. Di Januari itu masa pajak Januari, masa pajak Februari. Ya, nah jadi ada yang kewajiban pelaporannya adalah masa, ya artinya bulan Januari, bulan Februari dan seterusnya. Ada yang kewajiban pajaknya itu adalah tahun pajak, ya tahun pajak tahun 2022, 2021, 2023 itu untuk kewajiban pajak 1 tahun. Ya, jadi Januari sampai Desember atau untuk suatu tahun pajak bagian tahun pajak ya. Jadi ini untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kalau bagian tahun pajak itu sebenarnya dia kewajiban pajaknya adalah tahunan, tetapi dimulainya bukan awal tahun atau selesainya bukan akhir tahun. Ya, misalnya kita ambil contoh eh, orang asing ya, orang asing yang datang ke Indonesia ya karena dia punya niat untuk tinggal di Indonesia ya tidak nunggu 183 hari ya punya niat untuk tinggal di Indonesia misalnya datang tanggal 1 Oktober ya datang tanggal 1 Oktober atau dia datang tanggal 1 Januari 2023 ya kemudian dia pulang ke negaranya ya misalnya 30 September 2023 ya atau Januari 2022 gitu ya biar lama ya Januari 2022 kemudian dia pulang ke negaranya dan tidak kembali lagi ke Indonesia 30 September 2023. Nah, maka untuk kewajiban pajak tahun 2023-nya itu hanya Januari sampai September. Nah, itu adalah bagian tahun pajak.
Ya, jadi sebenarnya kewajiban pajaknya tahunan. Ya, tetapi karena dia tidak penuh berada di Indonesia misalnya ya, nah maka disebutnya ya terminologinya adalah bagian tahun pajak. Ya. Oke, ini adalah surat pemberitahuan ya. Ya, jadi ini lebih rinci ya. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi ini bulan ya. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Jadi tahun kalender itu Januari sampai Desember, yaitu tahun kalender. Kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Jadi diperbolehkan juga di dalam perpajakan ini menggunakan tahun buku yang berbeda. Jadi bukan Januari Desember ya, tapi misalnya Juli sampai Juni tahun berikutnya. Ya, itu juga diperbolehkan ya, tapi tentu dengan izin Menteri Keuangan. Ya, dan ini biasanya misalnya dia ada perusahaan asing, ternyata pembukuan di negara induknya, pembukuannya ya bukan Januari Desember ya, nah, tetapi uh, selain dari tahun kalender. Ya. Kemudian pajak terutang, nah ini adalah istilah juga yang ada di dalam peraturan perpajakan ya. Pajak terutang ya adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak. Ya, jadi dalam masa pajak dalam bulan tertentu atau dalam tahun pajak 1 tahun ya, atau bagian tahun pajak. Ya, tadi ya misalnya Januari sampai September saja karena bulan September dia sudah pulang ke negara. Atau misalnya perusahaannya sudah ditutup, ya, BUT sudah tidak beroperasi lagi dan sebagainya. Ya. Itu adalah bagian tahun pajak. Ya, ini istilahnya pajak yang terutang. Jadi jumlah keseluruhan ya, kalau pajak yang terutang jumlah keseluruhan. Ya, karena nanti ada selain istilah pajak terutang adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ya, jadi misalnya dia pajak terutangnya 100, tapi kemudian dia juga dipotong pajak oleh pihak ketiga, ya misalnya 30. Nah, pajak terutangnya berapa? Pajak terutangnya 100. Ya, kemudian pajak yang sudah dipotong ada 30. Ya, itu bisa diperhitungkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan diperhitungkan. Nah, sehingga pajak yang masih harus dibayar itu adalah sisanya 70. Ya, jadi nanti ini istilah-istilahnya ya supaya nanti tidak membingungkan. Nah, ini ya. Nah, jadi surat pemberitahuan ini adalah merupakan implementasi dari sistem self assessment. Ya, di mana self assessment itu ada kewajiban menghitung ya tadi yang 3M ya, menghitung, membayar dan melaporkan. Ya, di sini kita tambahkan satu memperhitungkan ya. Sebenarnya ini masuknya di menghitung. Ya, memperhitungkan itu tadi ya yang saya berikan contoh, pajak terutangnya ada 100, sudah dipotong oleh pihak ketiga 30 sehingga 30 itu bisa diperhitungkan ya dari kewajiban pajak yang 100. Ya, sehingga dia harus membayar jumlah yang kurang dibayarnya berapa? Kurang dibayarnya 70. Kemudian dia melaporkan, ya melaporkanlah dengan SPT. Ya, nah ini jadi berapa pajak terutangnya. Ya, nah kemudian pelaporan SPT ya ada masa dan ada tahunan, ada manual, elektronik dan online. Ya, nah ini tapi secara umum sekarang umumnya sudah online ya dengan cara sudah mengarah kepada online ya. Manual udah relatif hampir tidak ada. Mungkin masih ada yang ini ya PPM. Nah, kemudian elektronik itu ada aplikasi elektronik ya. Ini juga sudah mulai berkurang. Nah, tapi sudah mengarah kepada online. Ya, online itu istilahnya ada ISPT elektronik
SPT atau SPT, ada lagi SPT unifikasi, jadi semua jenis kewajiban pajak tergabung di dalam satu SPT, atau e-faktur ini adalah untuk PPN. Ya, jadi ini adalah SPT ya. Baik ya, jadi ini fungsinya adalah melaporkan, mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang ya. Kemudian bagi pengusaha kena pajak, ya, berarti ini untuk PPN dan PPNBM. Ya, ini ada pengkreditan, nanti kita pelajari di PPN. Kemudian bagi pemotong, nah ini tadi ya, ada pemotong dan pemungut. Ya, kalau ini berarti eh, pembayar pajaknya, karena untuk eh, perpajakannya sendiri. Nah, sedangkan kalau bagi pemotong atau pemungut adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak yang bertransaksi ya, dengan pihak yang bertransaksi dan kemudian disetorkan. Nah, ini jenis-jenis SPT ya. Oke, jenis SPT yang tahunan ya, yang tahunan ini adalah kewajiban perpajakan PPH ya. Di sini disebutkan ya, berarti SPT-nya adalah SPT untuk jenis pajak penghasilan. Ya, untuk jenis pajak penghasilan. Karena nanti ada jenis pajak PPN ya. Nah, jadi yang tahunan ini adalah hanya untuk pajak penghasilan wajib pajak badan dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Ya, ini yang tahunan. Ya, jadi hanya untuk pajak penghasilan. Ya, ini ada form 1771, 1771 dolar, 1770 yang orang pribadi ya, 1770S, 1770 SS ya. Oke, kemudian yang untuk SPT massa ya, SPT massa ini ada pajak penghasilan. Nah, jadi ini SPT massa ini yang kaitannya adalah dengan pemotongan dan pemungutan. Ya, kaitannya dengan pemotongan dan pemungutan pajak. Nah, ini pelaporannya adalah masa atau bulan. Ya, jadi bulan September melakukan pemotongan pajak kepada pihak ketiga ya, karyawan atau pihak lain yang bertransaksi. Nah, maka habis bulan September langsung buat laporan yang sudah dipotong disetorkan ke negara kemudian dilaporkan ya. Dan ini ada jenis pasal 21 dan pasal 26, ada jenis pasal 22, 23, 23 dan 26, pasal 4 ayat 2, pasal 15, kemudian jenis pajak pertambahan nilai. Ini pajak yang berbeda ya, ini pajak penghasilan, ini pajak pertambahan nilai. Nah, ini adalah SPT yang harus dilaporkan di dalam masa ya. Atau ini sekarang sebenarnya yang terbaru ya itu adalah dengan sistem unifikasi ya, UPH. Ya, unifikasi ini kalau sebelumnya ya, sebagai informasi aja ya, kalau sebelumnya eh, untuk jenis pajak ini ya 21, 22, 23 itu ada format SPT tersendiri. Nah, tetapi yang terbaru itu adalah 23 gitu ya, pasal 4 ayat 2, pasal 15 ini digabung di dalam satu format SPT. Ya, PSPT namanya SPT unifikasi gabungan. Tapi yang 21 dan 22 ini masih terpisah ya, masih tersendiri. Ya, kira-kira seperti itu.
Nah, ini jenis-jenis SPT ya. Baik, ini pengambilan formulir dan penandatanganan ya. Nah, ini juga hard copy ya. Saya kira ini hard copy sudah tidak ada gitu ya. Nah, kemudian yang model unifikasi ini kan online ya. Model yang ini online ya, dengan cara online e-faktur dan unifikasi ya. E-faktur ini untuk PPN. Nah, karena semuanya dilaksanakan secara online, nah sehingga eh, otoritas pajak ini menggunakan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Ya, jadi nggak usah tanda tangan basah gitu ya istilahnya ya, nah, tapi dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, itu juga sertifikat elektroniknya itu juga disediakan atau harus diminta kepada eh, otoritas pajak ya. Ya, jadi kita sudah tidak menjalankan lagi yang tanda tangan biasa, stempel ya, itu sudah ada. Paling itu hanya untuk keperluan arsip dari wajib pajak saja ya. Tetapi secara pelaporan yaitu kalau yang unifikasi ini sudah elektronik ya, jadi ada sertifikat elektronik. Tapi kalau yang PPh pasal 21 dan 26 ini eh, masih dengan menggunakan ini ya, ISPT ini ya, elektronik SPT. Jadi ada aplikasi SPT, kemudian nanti ada print out-nya, print out ditanda tangan, di scan, kemudian dikirim ke secara online juga gitu ya, tetap dikirim, pelaporannya tetap secara online. Oke, ini SPT ya, nah ini kalau masih manual ya, tidak ada tanda tangan dianggap tidak disampaikan. Tetapi sekarang kalau dengan elektronik, sertifikat elektronik, ya itu tidak ada tanda tangan sertifikatnya, ya nggak bisa dilaporkan gitu ya. Tidak ada pembayaran, nggak bisa dilaporkan. Oke ya, jadi ini sekarang sudah lebih terkontrol karena ada sistem ya. Oke, kemudian batas waktu. Nah, saya kira ini mungkin yang penting juga ya, batas waktu. Nah, batas waktu penyampaian SPT ya untuk jenis-jenis SPT ini ya, pasal 21 gitu ya. Kemudian pasal pemungutan lah ya gitu ya, yang jenis-jenis pemungutan, pemotongan dan pemungutan. Ya, pemotongan dan pemungutan tuh ya kita bertransaksi dengan pihak lain, ya maka pihak yang membayarkan itu punya kewajiban untuk memotong atau memungut. Ya, misalnya contoh 21 dan 26 itu pasal 21 ya, itu membayar gaji karyawan. Jadi ketika dibayar gajinya 10 juta, maka kemudian menurut perhitungan pajak berapa pajaknya yang harus dipotong sehingga nanti si karyawan itu tidak menerima 10 juta tetapi 10 juta dikurangi dengan pajak yang harus disetor. Nah, ini ketika sudah di dana yang dipotong tadi kemudian disetor ke negara, maka kemudian si pemotong ini harus membuat laporan melalui SPT dan maksimal harus dilaporkan 20 hari setelah akhir masa pajak. Ya, jadi kalau misalnya oh dia dibayar gaji bulan September, dipotong pajak, sudah dipotong pajak, maka pemotong pajaknya itu wajib melaporkan maksimal tanggal 20 pada bulan Oktober untuk masa pajak September. Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk masa pajak September berarti dia pelaporannya maksimal di 20 Oktober. Ya. Oke ya, nah ini tadi ini sudah SPT unifikasi ya. Kemudian untuk PPN, ya, untuk PPN ini adalah maksimal akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau transaksi yang terjadi di bulan September,
maka maksimal adalah akhir Oktober. Ya, akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Masa pajak September berakhir, 1 bulan kemudian, akhir bulan di bulan berikutnya itu adalah di tanggal akhir Oktober atau 31. Ya. Ya, ini untuk SPT PPN. Ya. Kemudian ada yang pasal 22, ya ini pemungutan ya. Ada pemungutan, ini ada 7 hari ya setelah penyetoran. Kemudian bendaharawan pemerintah, ini juga ada skema yang berbeda ya. Karena ini transaksi dengan pemerintah, itu adalah tanggal 14. Ya. Maksimal tanggal 14 setelah akhir masa pajak. Kemudian kalau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, ya ini tahunan ya. Nah, tahunan itu berarti kita hitungnya tahun 2022, 2021 ya. Kalau tadi kan bulan ya, masa. Kalau masa berarti Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Nah, kalau SPT tahunan khusus untuk pajak penghasilan orang pribadi, ini adalah maksimal 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kapan itu? 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau tahun pajak 2022, akhir tahun pajaknya kapan? Ya, kan ini kita bicara SPT tahunan, berarti bicaranya tahun. Ya, tahun 2022. Ya, akhir tahun pajaknya 2022, kapan akhir tahun pajaknya? 31 Desember. Desember. Ya, berarti tanggal 31 Desember. Ya, bulan Desember. 31 Desember ya. Nah, maka 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kapan tuh 3 bulan? 3 bulan setelah 31 Maret. Desember. Maret, Pak. Maret, Pak. Tanggal 31 Maret. Itu ya, jadi tanggal 31 Maret. Ya, jadi SPT tahunan PPh orang pribadi maksimal dilaporkan tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi kalau tahun 2022 berarti 31 Maret 2023. Atau kalau nanti ini 2023, kita nunggu ya sampai 31 Desember, setelah itu nanti wajib dilaporkan 31 Maret 2024. Untuk SPT tahunan PPh Badan, maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya, kapan 4 bulannya? Tanggal berapa? Tanggal, ini jangan bulan ya. Tanggal 30 April. Ya, jadi ini maksimal laporan SPT tahunan PPh wajib pajak badan adalah tanggal 30 April tahun berikutnya. Kalau tahun pajak 2022 maksimal 30 April 2023. Nanti tahun pajak 2023 maksimal 30 April 2024. Ya. Nah, maksimal ini adalah batas waktu pelaporan ya. Apakah kalau batas waktunya lewat bisa lapor? Bisa lapor nggak? Setelah tanggal 31 orang pribadi ya mau lapor tanggal 1 April atau PPh Badan mau lapor tanggal 1 Mei, boleh nggak? Bisa apa tidak? Kira bisa lapor setelah itu? Boleh. Boleh, tapi mungkin kena sanksi, Pak. Ya, oke ya. Nah, jadi tetap bisa lapor ya, tapi nanti akan dikenakan sanksi atau dikenakan denda. Ya, jadi ini adalah yang dimaksud batas waktu pelaporan itu adalah batas waktu pelaporan yang diberikan oleh undang-undang atau diberikan oleh otoritas pajak, di mana pada batas waktu pelaporan ini ya karena sesuai dengan batas waktunya ya tidak ada sanksi. Ya, tapi nanti kalau sudah melewati batas waktu, maka ada tetap bisa lapor, tapi ada konsekuensi dari sanksi. Oke ya. Nah, ini sanksinya ya. Nah, untuk sanksi ya, sanksi keterlambatan ini diatur di pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2. Ya, ini sanksi administrasi berupa denda.
Ya, sanksi. Jadi tadi ada sanksi ya, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana ya. Ini nanti slide-nya saya perbaiki ya. Itu tadi terlewat mungkin ya. Ya, jadi sanksi itu nanti ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana tadi ya, kita sudah bahas karena kesengajaan. Kalau sanksi administrasi ya, ya ini lebih ya itu tadi ya, kalau di perpajakan itu dia lebih lebih kepada penerimaan ya, fokusnya kepada penerimaan pendapatan negara. Nah, untuk SPT masa PPN, nah ini tadi ya di sini. Nah, ini SPT masa PPN, nah ini ya masa berarti bulan, Januari, Februari, dan seterusnya. Ya, kalau terlambat saja, maka dia akan dikenakan sanksi 500.000. Ya, ini sanksi karena terlambat lapor. Ya, bukan karena terlambat bayar. Nanti terlambat bayar ada lagi ya, lain lagi. Nah, ini ada terlambat melaporkan. Kemudian kalau SPT masa lainnya, nah berarti masa lain itu ini ya, 1, 2, 2, atau ini unifikasi ya sekarang ya. 22, 23, ini adalah unifikasi. Ya. Nah, ini karena dia bulanan dan pemotongan, ya, dendanya adalah 100.000 per SPT masa. Ya. Jadi kalau PP 21-nya terlambat ya 100.000. Unifikasi terlambat 100.000. Kemudian SPT tahunan orang pribadi, ini ya. Nah, jadi lewat dari tanggal 31 Maret, tanggal 1 April, ya, pada pukul 00.01 gitu ya, itu udah terlambat gitu ya. Udah terlambat. Ya karena online ya, kalau online kan bisa kapan aja ya. Nah itu dendanya 100.000. Kalau wajib pajak badan itu dendanya 1 juta. Ya, nah sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk wajib pajak para pribadi yang telah meninggal dunia, ya, tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, artinya sudah tidak ada aktivitas usahanya ya. Ya, kemudian orang pribadi WNA ya sudah tidak lagi tinggal di Indonesia. Kemudian BUT tidak melakukan lagi kegiatan di Indonesia, bendahara tidak lagi melakukan pembayaran, ada bencana, ada hal-hal lain ya, dan sebagainya ya. Nah, dulu pernah misalnya karena ada sistem ya, pernah sistem pelaporannya itu ada mengalami masalah, nah kemudian terlambat itu tidak dikenakan sanksi. Ya, walaupun dikasih batas waktu ya, misalnya dikasih 2 hari karena sistem sudah bagus lagi. Atau waktu itu pernah 1 bulan. Ya. Nah itu tidak dikenakan sanksi. Jadi ada hal-hal lain ya, karena sanksi itu apa pengenaan pengenaan sanksinya adalah wewenang undang-undang, tetapi otoritas pajak boleh untuk tidak mengenakan sanksi. Kemudian wajib pajak badan tidak melakukan kegiatan usaha lagi, tapi belum dibubarkan. Ya. Jadi tidak ada kata mengajukan wajib pajak non efektif. Oke ya, jadi ini tidak perlu melakukan pelaporan. Ya. Baik ya, itu untuk pelaporan. Nah, sekarang selain pelaporan kan tadi kewajibannya menghitung dan memperhitungkan, membayar, kemudian melaporkan. Nah, sekarang yang satu lagi membayar. Kapan dia membayar pembayaran? Ya ini diatur dalam pasal 9 ayat 2. Ya. Jadi untuk SPT yang sifatnya adalah pemotongan dan
ya pemotongan ya, ini pemotongan. Jadi misalnya bayar gaji karyawan 10 juta, katakanlah dipotong perhitungan pajak misalnya 500.000. Nah, maka 500.000 itu harus disetor ke kas negara. Kapan disetor ke kas negara? Maksimal tanggal 10 setelah akhir masa pajak. Jadi kalau misalnya dipotongnya bulan Oktober, ini bayar gaji Oktober kita potong. Ya 500.000 potong, maka uang yang 500.000 itu maksimal tanggal 10 ya setelah akhir masa pajak. Jadi masa pajak Oktober akhirnya berakhir tanggal 31 Oktober, maksimal tanggal 10 November dia harus sudah disetorkan ke kas negara. Ya, jadi ini maksimal tanggal 10 itu harus disetorkan. Ini berlaku untuk pemotongan 21 pemotongan pajak karyawan, 23 jasa atau yang lain ya, sewa dan sebagainya. Yang ini adalah final ya. Ya, kemudian ini deep tax ya nanti. Nah, ini maksimal disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian kalau SPT, PPH, orang pribadi atau wajib pajak badan yang bersifat final, ya, ini ada peraturannya ya. Nah, itu biasanya kalau berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan, karena ini kan wajib pajak pajaknya orang pribadi atau badan ya, itu maksimal disetor tanggal 15. Loh, kenapa ini tanggal 10? Ya kira-kira ya karena ini duitnya orang lain nih, gitu ya. Ya ini kan duitnya orang lain kan, kita udah ngambil nih sekarang, nanti maksimal harus kita setorkan ke kas negara ya, maksimal tanggal 10, jangan lama-lama duitnya udah ada, kan gitu ya. Nah, kira-kira maksimal negara atau undang-undang memberikan kelonggaran sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan pajak pribadi kan ada nih harus setor ya, misalnya saya punya omset di bulan September sekian, maka saya wajib menyetor ke negara atas pajaknya, wajib pajak yang bersangkutan ya, apakah orang pribadi atau badan. Nah, itu kelonggarannya sampai tanggal 5 ya, bulan berikutnya. Kemudian kalau SPT tahunan ya ini disebutnya dengan PPA pasal 29, ini baik orang pribadi maupun badan. Ya, kalau tadi kan orang pribadi wajib lapor kapan? 31 Maret. Badan wajib lapor 30 April. Nah, kalau sebelum lapor itu ada utang pajaknya yang masih harus dibayar, nah maka dia harus dibayar sebelum lapor SPT. Ya, jadi bisa mau lapor SPT tanggal 30 April, ya badan ya, tanggal 30 April, maka sebelum lapor bayar dulu, itu nggak apa-apa. Ya. Karena kalau lapor tanpa bayar nggak bisa lapor, apalagi online ya, tidak ada isian pelaporan, ya itu tidak bisa tidak ada tidak melakukan isian pembayaran, dia tidak bisa lapor. Ya, sistemnya akan menolak untuk melakukan pelaporan. Kemudian SPT masa PPA 22 bendaharawan itu di hari yang sama ya, mungkin dia memungut dari vendornya ya, kemudian ini dibayar pada hari yang sama. PPN itu adalah ini bendahara ya, bendahara ini bendaharawan pemerintah ya. Jadi maksud bendaharawan di sini adalah bendaharawan pemerintah. Itu tanggal 7 setelah masa pajak. Kemudian SPT masa PPN, kemudian pasal 22 oleh Bea Cukai itu adalah sehari setelah pemungutan. Hari ini dipungut, besok harus langsung disetorkan. Ya, ini kan kewajibannya di ini ya instansi ya, instansi pemerintah. Nah, ini adalah batas waktu pembayaran. Ya, jadi tidak semuanya sama ya. Jadi berbeda-beda tergantung dengan jenis pajak. Ya. Ya, tidak dikenakan sanksi ya ini karena ya ada force major lah ya, ada force major, ada kerusuhan, ada kebakaran dan sebagainya ya. So ini ya kegagalan sistem komputer administrasi negara, nah ini juga waktu itu pernah ya. Kemudian jatuh tempo pelaporan hari libur. Nah ini walaupun sekarang pembayaran dan pelaporan pajak sudah bisa dilakukan online ya, jadi sebenarnya sudah tidak lagi mengenal hari libur ya, tapi ketika
eh, masih manual ya, karena kan kantor ya, kantor pemerintah kan buka Senin sampai Jumat ya, Sabtu Ahad libur ya. Nah, atau ada tanggal merah ya, tanggal 10 dan tanggal 20 atau tanggal 15-nya itu jatuh di tanggal merah. Nah, meskipun pelaporan bisa dilakukan, pembayaran dan pelaporan bisa dilakukan online ya, kan sekarang udah lebih mudah ya, bayar sudah bisa pakai mobile banking, itu bisa bayar ya, ya, di ATM gitu. Nah, itu kan 24 jam ya, 24 jam 7 hari ya dalam seminggu. Nah, tapi peraturan ini tetap bisa dijalankan ya, bahwa kalau pelaporan, nah ini kalau laporan ya, kalau laporannya ya, kalau pelaporannya misalnya jatuh pada hari libur, ya, maka batas akhir pelaporannya hari kerja sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya batas waktu pelaporan, mana tadi ya, contoh pelaporan ini ya. Nah, mau lapor SPT masa PPh 21 maksimal tanggal 20. Nah, tanggal 20 ternyata hari Sabtu, bukan hari kerja. Ya. Nah, maka batas waktunya maju maju ke hari kerja. Gitu ya. Nah, jadi hari kerja sebelumnya. Jadi sebelum tanggal 20. Gitu ya. Jadi kalau laporan ya, kalau laporan itu maju. Ya, maju hari kerja sebelumnya. Ya, jadi ini apakah liburnya hari Sabtu ataupun libur nasional. Tapi kalau dia pembayaran, ya, ya kalau pembayaran, ini slide-nya mungkin hilang ya. Pembayaran itu mundur ya. Ya, jadi kalau pembayaran itu nanti mundur. Nah ini dia ya. Jatuh tempo pembayaran pada hari libur. Ya, hari libur itu selain Senin, Jumat atau tanggal merah ya. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, pembayaran penyetoran adalah hari kerja berikutnya. Ya, jadi kalau ternyata tanggal 10 ya, harus mau bayar tanggal 10 itu adalah hari Sabtu. Nah, maka batas waktu penyetoran ya, supaya batas waktu ini kaitannya dengan tidak dikenakan sanksi ya, karena mau bayar kapan aja bisa. Ya, tapi ini tidak dikenakan sanksi. Nah, ini maka ke hari kerja berikutnya. Jadi kalau hari Sabtu, ya berarti hari kerja berikutnya kapan? Hari Senin. Ya, jadi hari Senin. Jadi boleh melakukan pembayaran di hari Senin. Ya, jadi ini meskipun sudah ada kemudahan ya di dalam sistem perbankan, tapi ini masih diberlakukan. Ya, kemudian ini batas waktu ya, biasanya pembayaran pajak yang kaitannya dengan surat-surat yang sifatnya official assessment ya, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, ada keberatan, harus bayar apa, sudah mengajukan keberatan kemudian harus tetap melakukan pembayaran, ada surat keputusan pembetulan ya, misalnya oh ini salah nih, kemudian kita mengajukan pembetulan disetujui. Nah, itu adalah jangka waktunya umumnya adalah 1 bulan sejak tanggal terbit. Ya, misalnya, oh sih keberatan tadinya disuruh bayar pajak 100, kita keberatan, tapi kemudian ternyata perhitungannya dalam SK-nya menjadi 70. Ya, 70-nya dibayar 1 bulan setelah tanggal diterbitkannya SK. Itu jatuh tempo. Ya, wajib pajak usaha kecil di daerah tertentu itu bisa diperpanjang sampai 2 bulan. Kemudian atas permohonan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur ya, atau menunda pembayaran pajak ya, tapi ini harus diajukan. Nah, tapi intinya undang-undang memperbolehkan untuk mengangsur ya, atau menunda pembayaran pajak, tapi harus dengan
izin ya, paling lama 12 bulan. Nah, tapi ini biasanya tetap ada dikenakan sanksi ya, meskipun diperbolehkan membayar terlambat. Nah, ini angsuran, SPP ya, dan seterusnya itu dikenakan ya bunga sebesar ya bunga acuan Menteri Keuangan sebulan atas pajak yang kurang dibayar. Jadi tetap dikenakan sanksi meskipun ada persetujuan angsuran. Nah, ini ya sanksi, ini sudah ada ya, sanksi administrasi dalam perpajakan, yaitu ada sanksi, ya tadi ada dua jenis ya, sanksi pidana atau sanksi administrasi. Nah, ini yang administrasi ini ada yang bunga, ya pelanggaran kewajiban perpajakan dikenakan sanksi bunga, ya biasanya. Jadi kalau misalnya harusnya bayar tanggal 10, ya, tapi ternyata bayarnya tanggal 11. Ya, hari kerja ya, tanggal 11, maka dia akan dikenakan sanksi berupa bunga. Ya. Ya, dan sistem pengenaan bunga di dalam undang-undang perpajakan ini ya, 1 hari, jadi 1 hari sampai 30 hari atau sampai 1 bulan itu dikenakan denda 1 bulan. Ya, jadi dendanya hitungannya 1 bulan. Jadi tidak harian ya, nggak ada bunga harian, adanya bunganya bulanan. Ya, begitu masuk ke hari ke-31, maka dia nanti jadi 2 bulan. Gitu. Jadi seperti itu ya, untuk mungkin lebih kepada kemudahan. Jadi terlambat 1 hari itu dendanya denda 1 bulan. Nah, ini misalnya sanksi administrasi berupa bunga, gitu ya, bunga atau lainnya, khususnya bunga ya. Nah, ini acuannya adalah dari SK Menteri Keuangan ya, jadi keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan sebulan sekali. Ya, diterbitkannya sebulan sekali. Jadi ini misalnya contoh tarif bunga ya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ya untuk periode 1 Oktober 2022 sampai 31 Oktober 2022. Nah, ini angkanya ya untuk pelanggaran terhadap pasal 19 ayat 1, 2, 3 itu 0,6% per bulan. Gitu ya. Kalau ini tadi melanggar apa nih misalnya sanksi bunga yang mana ya? Misalnya ya, pasal anggapan ayat 2 dan seterusnya ini dendanya 1,01% per bulan. Jadi kalau dia telatnya 2 bulan hitungannya ya, ingat ya 2 bulan itu juga bukan 2 bulan hitungan hari ya. Ya, terlambat 1 hari dari jatuh tempo saja sudah dianggap satu bulan. Terlambat 1 hari sampai dengan 30 hari. Ya, pasal 13 ini 1,85, pasal 8 ya ayat 5 1,43, pasal 13 2,26. Ya, kemudian ada imbalan bunga. Imbalan bunga ini pemerintah yang terlambat ya. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak kelebihan membayar pajak, wah saya kelebihan nih 100 juta, 100 ribu. Ya, kemudian harusnya dikembalikannya tanggal 10 Oktober, tapi ternyata belum dikembalikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, maka baru dikembalikan tanggal 12, maka wajib pajak berhak atas imbalan bunga. Ya, berhak atas imbalan bunga. Oke ya, jadi ini sanksi administrasi. Ya, jadi ini tentang bunga, ini kaitannya dengan pembayaran pajak. Kalau sanksi denda ini kaitannya dengan pelanggaran atas kewajiban pelaporan pajak. Ya, misalnya tadi ya denda kalau PPN nah ini denda SPT masa PPN terlambat lapor 500.000, SPT masa lainnya terlambat lapor 100.000, SPT tahunan PPh badan terlambat lapor 1 juta denda. Ya, jadi fix, sejumlah yang fix. Kemudian pelanggaran kewajiban lain yang diatur undang-undang itu adalah sanksi kenaikan. Ya, jadi kenaikan ini misalnya dia harus membayar ya ditambah
ya dengan kenaikan 100%, gitu ya. Jadi kalau dia harus membayar 100.000, ada kenaikan 100%, berarti 100.000 plus 200, plus 100.000, jadi 200. Ada yang kenaikannya 50%, ada yang kenaikannya 200%. Nah, ini biasanya itu ya, kalau kaitannya dengan tadi ya tindak pidana, nah itu kenaikannya bisa 200% sampai 400%. Ya, jadi ini untuk sanksi. Nah, jadi ini udah tadi ada di sini ya, ini pasal-pasalnya. Flexible rate mengikuti bunga acuan Menteri Keuangan. Ini ya, ini bunga acuan Menteri Keuangan. Ya. Ini setiap bulan akan berubah ya, setiap bulan akan, pokoknya diterbitkan ya, yang Menteri Keuangan akan menerbitkan ini setiap bulan. Oke ya, sarana tempat pembayaran pajak, ya pembayar pajak harus menggunakan e-billing. Ya, jadi buat dulu e-billing atau tagihan pajaknya, nah baru nanti bisa dibayar di sarana-sarana perbankan ya. Bahkan sekarang sarana-sarana uang elektronik juga bisa ya. Melalui uang elektronik juga sekarang bisa bayar. Atau sarana marketplace ya, itu juga sudah bisa. Ya. Tokopedia, kemudian OVO, mungkin GoPay gitu ya, itu semua bisa sekarang bisa untuk sarana melakukan pembayaran pajak. Yang penting ada e-billingnya, karena e-billing ini nanti ada kode ya, kode e-billingnya. Nah, itu yang dimasukkan kodenya, maka kemudian akan muncul angka tagihan. Oke, ini contoh misalnya PT Bojong Sari menyampaikan SPT masa PPA 21 ya pada masa pajak Januari 2019 tanggal 24 ya, menyampaikan SPT tanggal 24 Februari atas angsuran atau pembayaran pajak lah ya 15 juta yang telah dibayar melalui bank persepsi pada tanggal 19 Februari 2019 misalnya. Nah, jelaskan sanksinya. Gimana sanksinya? Ada yang bisa bantu? Sanksinya berapa ini? Kena sanksi apa enggak gitu ya? Ini ya. Nah, ini pembayaran. Ya, kalau pembayaran SPT masa PPA 21 tanggal 10. Ya, ingat ya, tanggal 10. Kalau pelaporan SPT masa PPA 21 tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini terlambatkah? Kalau masa pajaknya Januari 2019, maksimal bayar tanggal berapa? Bayar berarti tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor. Februari. Nah, berarti harusnya maksimal tanggal 10 Februari. Februari. Sementara dia bayar tanggal berapa? 19. 19 Februari. Berarti telat apa enggak? Telat. Telat, Pak. Telat, Pak. Telat Dan 9 hari. pembayaran telatnya berapa lama nih? Hitungannya 9 hari. nggak ada hari ya, bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Ya, jadi terlambatnya satu bulan. Hitungan 1 bulan. terlambat 1 hari berarti menurut undang-undang terlambat 1 bulan, gitu ya. Oke, terlambat 1 bulan. Dendanya berapa? Ngikutin acuan Menteri Keuangan. Keuangan. Keuangan ini berlakunya baru 2022 ya. Acuan ini sebelumnya itu 2%. Ya, jadi kalau ini 2019 sebenarnya angkanya masih di 2%. Ya, jadi sebelumnya pokoknya telat bayar bunga, dikenakan bunga itu 2%. Ya, tapi itu sekarang sudah tidak berlaku lagi ya, karena sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja atau HPP ya. Sudah dihapus, kemudian menggunakan acuan tadi ya, acuan Menteri Keuangan.
Nah, jadi tapi dia 1 bulan ya. Nah, nanti tinggal dia mengacunya kemana nih? Kalau misalnya katakanlah ini kita anggap di tahun 2023 gitu ya, dia baru gitu ya. Contoh. Ini 2023. Ya, berarti ini dikenakan bunga acuan Menteri Keuangan pada bulan Februari. Ya, pada bulan Februari ini berapa gitu ya. Kemudian juga pasalnya ya, pasal 13 ini ya. Ini nanti juga di cek pasalnya ya. Apa bunga terlambat ya, terlambat melakukan pembayaran. Nah, ini pasal. Oke ya, jadi ini nanti kita lihat juga pasalnya karena ada berbeda-beda ya. Kita terlambat di pasal 13. Nah, ini kemudian oke ya, ini tadi sudah dikenakan 1 bulan ya. Kemudian untuk laporan ini terlambat nggak? Laporannya apakah terlambat atau tidak? Terlambat. Januari. Maksimal lapornya kapan? 20 Februari. 20 Februari. Ya, ini terlambat ya. Terlambatnya berapa? Kalau terlambat lapor nggak ada hitungan bulan ya. Pokoknya terlambat ya sudah terlambat. Mau 1 bulan, mau 3 bulan, mau setahun ya. Dendanya berapa? Dendanya 100.000. 100.000. Ribu. SPT masa ya. Ini kan SPT masa lainnya ya. Dendanya adalah 100. Oke ya. Jadi itu. Ya, kemudian contoh lagi. PT Rangga Sukses menyampaikan SPT tahunan 2019, menyampaikan SPT tahunan PPH Badan tahun 2019 pada tanggal 27 Juni 2020. Terlambat atau tepat waktu? Ya, tahun buku wajib pajaknya Januari Desember. Terlambat atau tepat waktu nih? Terlambat. Harusnya kapan dia lapor supaya nggak terlambat? Harusnya kalau dia mau tepat waktu tanggal berapa? 3 bulan setelah bulan Desember ya, Pak. 3 bulan setelah bulan Desember 2019. Jadi tanggal berapa harusnya? Harusnya tanggal 31 30 Maret. 31 Maret. 31 Maret itu untuk wajib pajak badan atau orang pribadi? Badan. SPT tahunan PPH orang pribadi 100.000 100.000. yang ini. Pembayaran pelaporan. Nah, SPT tahunan orang pribadi 3 bulan. SPT tahunan PPH badan 4. 4 bulan. 4 bulan. Jadi yang ini wajib 4 bulan. pribadi atau badan contoh ini? Badan. Badan, Pak. Badan ya, PT ya, berarti badan. Berarti dia maksimal harusnya lapor tanggal berapa? April. 30 April. 30 April ya, maksimal tanggal 30 April. Ya. Tahun bukunya Januari Desember ya, karena setelah tahun pajak berakhir ya. Jadi kalau misalnya dia tahun bukunya Juli sampai dengan Juni, ya berarti 4 bulan setelah tahun pajak berakhir itu berarti Juli, Agustus, September, Oktober, gitu ya. Nah itu, jadi jangan terlalu terpaku dengan Aprilnya ya, tapi 4 bulan setelah tahun buku. Jadi cek aja dulu tahun bukunya kapan. Tapi kalau nanti di soal tidak disebutkan tahun buku,
asumsinya tahun bukunya adalah Januari Desember. Desember. So ya, itu kalau nanti ada soal yang tidak menyebutkan tahun buku. Ya, wajib pajak tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT. Nah, jadi kalau ada pemberitahuan dia mau melakukan perpanjangan SPT, itu tidak dikenakan sanksi yang 1 juta tadi. Ya. Nah, tapi di sini disebutkan wajib pajak tidak menyampaikan pemberitahuan tahunan. Ya, nah pemberitahuan tahunan itu juga pun biasanya dikasih waktu 3 bulan. Ya, jadi kalau April 30 April maka dikasih waktu Mei Juni ya 2 bulan ya, 2 bulan ya atau mungkin ada kebijakan tertentu ya. Biasanya dikasih sampai 30 Juni. Kalau ada pemberitahuan perpanjangan ya. Oke. Nah, kemudian kurang bayarnya kayak jadi ini tadi pelaporan terlambat ya. Berapa dendanya kalau terlambat PT wajib pajak badan dendanya 1 juta. ya 1 juta. Ya 1 juta. Ya, jadi pelaporan terlambat kena denda ya 1 juta. Nah, sekarang pembayaran kurang bayarnya ya jadi dia harus membayar lagi pajak adalah 30 juta. Dibayar pada tanggal 6 Juni 2020. Terlambat apa enggak nih? Maksimal pembayaran kapan? April 30 April. Tanggal 30 April ya, sebelum lapor. SPT tahunan, sebelum SPT atau PPH, PPN disampaikan. Jadi tanggal 30 April lah ya, kalau tanggal intinya sebelum lapor SPT, maka dia harus membayar dulu 30 juta. Tapi ternyata 30 jutanya dibayar tanggal 6 Juni. Juni. Terlambatnya berapa lama? Karena kalau pembayaran itu kena sanksi tadi. 2 bulan. Bunga hitungannya bulan. 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Tanggal 6 Juni berapa bulan terlambat? 2 bulan. 2 bulan, Pak. Ya, 2 bulan. Ya, jadi dendanya katakanlah kalau tahun 2020 masih 2% ya dulu. Nanti 2% kali 2 bulan dikali dengan 30 juta. Ya, itu denda yang harus dibayar. Plus 1 juta karena terlambat lapor. Ada pertanyaan ini sampai ini? Pak, berarti kan tadi terlambatnya 2 bulan. Walaupun terlambatnya 2 bulan tuh pembayaran sanksinya itu tetap 1 juta hitungannya. Bukan waktu per bulan. Ya, sanksi lapor itu hanya sekali saja. Jadi mau terlambat sebulan, mau terlambat 2 bulan, itu dendanya hanya 1 kali. Ya, Pak. Ada lagi yang bertanya tentang ini? Oke ya, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kemudian apalagi hal lain yang menjadi hak wajib pajak? Nah, yang hak wajib pajak itu adalah pembetulan. Nah, jadi ketika kita sudah lapor SPT, kemudian pasti saya lapornya ada yang salah nih, gitu ya. Nah, maka wajib pajak itu mempunyai hak untuk melakukan pembetulan. Jadi misalnya sudah lapor saya tanggal 30 April, PT Rangga Sukses. Udah tepat waktu tanggal 30 April, tapi kemudian berapa hari kemudian, ini ada yang salah, lakukan pembetulan. Itu ya. Nah, pembetulan ini boleh dilakukan ya dan tidak mempengaruhi keterlambatan. Ya, karena kan yang pertama sudah dilaporkan kan tanggal 30 April. Ya, itu berarti sudah tepat waktu, nah, kemudian dia melakukan pembetulan. Nah, hanya kalau misalnya ada kekurangan pembayaran, nah maka kemudian kan berarti kan pembayarannya akan dibayar, ya katakanlah tadi ya, misalnya sudah tepat waktu 30 April, seminggu kemudian, ya katakanlah tanggal 7 Mei, gitu ya, kemudian salah nih hitungnya, harusnya saya pajaknya kurang bayar 100.000, maka dibayarlah 100.000 pada tanggal 7 Mei misalnya. Nah, maka atas 100.000-nya itu saja yang akan dikenakan bunga.
Ya, konsekuensinya jumlah kekurangan bayar dikenakan bunga sejak tanggal jatuh tempo 30 April sampai dengan pembayaran. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, jadi yang dikenakan denda hanya selisihnya saja. Yang kekurangan ya, yang terlambat bayarnya aja gitu ya. Sama dengan pembetulan ya tadi ya. Nah, ini misalnya kalau dia ada bukan pembetulan. Ada perpanjangan. Ya, ada perpanjangan waktu atas keterlambatan lapor itu tidak dikenakan denda karena perpanjangan sampai 30 Juni misalnya gitu ya. Nah, 1 jutanya nggak dikenakan denda, tetapi kekurangan bayarnya, jadi misalnya tanggal 30 Aprilnya tetap dibayar nih 30 jutanya. Nah, tapi ketika dia lapor pada tanggal 27 Juni misalnya, ya kemudian ternyata harusnya bukan 30 juta, tapi 31 juta, maka kekurangannya dibayarlah 1 juta. Ya, misalnya ya pada tanggal 27 Juni gitu ya. Nah, maka atas yang 1 jutanya itu dikenakan denda 2 bulan. Gitu ya. Nah, ini jadi kekurangannya saja ya. Kekurangannya saja. Baik ya, jadi ini wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Nah, ini ada di pasalnya 8 ayat 1. Nah, kemudian ada SPT pembetulan yang LB. LB ini lebih bayar. Ya, kondisi SPT-nya lebih bayar atau rugi itu maksimal 2 tahun sebelum daluarsa. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah lewat dari 2 tahun sebelum daluarsa ya udah nanti dianggap tidak memasukkan SPT pembetulan. Ya, SPT pembetulan mengakibatkan utang pajak lebih besar. Nah, ini pakai bunga ini ya, acuan per bulan ya, bunga acuan Menteri Keuangan ya ini maksudnya ya. Kemudian ada lagi pembetulan. Nah, ini ya, misalnya wajib pajak sudah diperiksa tapi belum dilakukan penyidikan. Ya, jadi dengan kemauan sendiri istilahnya mengungkapkan ketidakbenaran. Oh iya nih SPT saya salah karena sudah terlanjur diperiksa, ya ada pemeriksaan. Oh iya nih SPT-nya nggak benar, ya udah diungkapkan. Udah lakukan pembetulan gitu ya istilahnya gitu ya. Tapi namanya mengungkapkan ketidakbenaran. Ya kemudian selisihnya berapa? Oh saya kurang misalnya menjadi kurang bayar pajaknya 10 juta. Nah, maka ditambah dengan sanksi 100% ya dari 10 juta. Ya, kekurangan bayarnya berapa? 10 juta. Ya berarti dia harus bayar 10 juta plus kenaikan 100% 10 juta, berarti 20 juta. Oke ya. Kemudian WP sudah diperiksa tapi belum menyampaikan surat pemberitahuan ya. Ini berdasarkan undang-undang yang terbaru ya. Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran, kemudian jika ada kurang bayar ditambah sanksi 100%. Ya. Kemudian ini karena apa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Ini pasalnya 13A ya. Kenaikan 200%. Ya, jadi kenaikannya 200%. Apabila pemeriksaan telah dilakukan tapi belum diterbitkan, ya ini kenaikannya 50%. Ya, jadi ini ada skema-skemanya ya untuk keterlambatan apa untuk pembetulan ya. Nah, ini misalnya SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan ya. Ini tidak ada perubahan ya. Ini dalam undang-undang KUP yang sekarang ya. Kemudian dalam undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang dalam undang-undang Cipta Kerjanya ini tidak ada perubahan. Jadi dendanya tetap sama. Nah, tinggal yang berbeda itu adalah yang di perubahan ya di bunga ya pasal 14 ya tadi. Ya ini 2% dari pengenaan pajak ya ini kenaikan ya. Kenaikan ya. Pengusaha telah ini kalau
pengusaha yang bukan PKP, gitu ya, atau dia seharusnya memungut pajak ya PPN, tetapi dia tidak memungut, maka dia akan dikenakan nanti 1% denda ya dari dari nilai jumlah yang seharusnya dipungut, ya. Atau dari jumlah omsetnya ya, maksud saya gitu ya, dari omset transaksinya. Oke, jadi ini beberapa skema, ini ada WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran. Tadinya dalam Undang-Undang KUP 150%, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 100%. Ya. Kemudian keberatan ditolak. Nah, ini ada 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ya, jadi kalau misalnya wajib pajak setelah diperiksa, kemudian oh ini Anda harus bayar pajak 100 juta. Ya, kemudian dia mengajukan keberatan, tetapi dibayar dulu, misalnya 50 juta. Ya, jadi untuk mengajukan keberatan dia bayar dulu, misalnya sebagian. Ya, nah ini nanti kalau misalnya masih dikenakan pajak juga, ini maka ada kenaikan 50%. Ya, permohonan banding ditolak, ini 100%, ini nggak ada perubahan ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Penghentian penyidikan, nah, ini kalau pidana tadi ya, penyidikan tadinya 400% di Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 3 kali, atau 300%. Ya, jadi ini tadi, ini tambahan penjelasan saja ya, pembetulan SPT boleh dilakukan kalau belum dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau sudah dilakukan pemeriksaan, istilahnya bukan pembetulan lagi gitu ya, tetapi ini ya tadi mengungkapkan ketidakbenaran. Ya, kalau sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi poinnya sih sama, poinnya dia melakukan pembetulan. Ya. Ya, jadi ini tadi pembetulan itu bisa pajaknya menjadi lebih kecil atau lebih besar, rugi menjadi lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil, jumlah harta, jumlah modal. Ya, ya jadi ini ya intinya bisa bisa berubah ya sesuai dengan apa yang ingin dilaporkan atau pernyataan. Kemudian juga ada jangka waktu, ya ini ya ada jangka waktu. Kalau surat keputusan ini ya ada surat ketetapan pajak, ada keputusan keberatan dan sebagainya. Itu kalau masih mau mengajukan keberatan itu atau tidak setujuan itu ada jangka waktu 3 bulan. Habis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi intinya nanti silakan dibaca ya, tapi intinya bahwa wajib pajak gitu ya, itu punya hak untuk melakukan pembetulan. Ya, jadi kalau misalnya belum dilakukan pemeriksaan, ya itu namanya pembetulan. Kita, oh ya ini ternyata salah, lakukan pembetulan. Ya, terhadap keterlambatan lapor, tidak ada keterlambatan lapor. Yang ada kalau misalnya ada kekurangan bayar, nah berarti kekurangan bayarnya itulah yang dikenakan sanksi. Kalau ternyata sudah diperiksa, kemudian kita ingin melakukan pembetulan, nah itu istilahnya adalah mengungkapkan ketidakbenaran. Ya, nah, tapi itu pengenaan sanksinya berapa? Itu nanti 50% gitu ya. Kenaikannya kan tadi ya 50%. Kenapa 50% gitu ya? Jadi di dalam pengenaan sanksi tadi ya, yang bunga 2%, bunga sekian persen per bulan itu gitu ya. Nah, itu ada jangka waktu ya kalau dia ditetapkan oleh otoritas pajak ya, itu ada jangka waktunya maksimal 24 bulan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih dari 24 bulan itu ya hitungannya 24 bulan. Jadi misalnya dikenakan pasal 13 ayat 2
1,85%. Ya. Nah, ini hanya untuk 24 bulan. Jadi kalau ternyata, oh ini udah terlambatnya dari jatuh tempo 30 bulan, ya tetap dihitung 24. Ya, Ya, Pak. ada pertanyaan mungkin sampai sini? Nah, ini terakhir ya, sedikit lagi. Ini produk ya, produk dari otoritas pajak ya, penetapan dan ketetapan. Jadi meskipun self assessment ya, self assessment, tapi ada juga yang yang ketetapan ya, penetapan atau ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas pajak dalam hal apa? Jadi misalnya tadi terlambat ya, oh ini terlambat, lapor SPT-nya terlambat harus dikenakan denda 1 juta. Itu bukan wajib pajak langsung bayar 1 juta, tidak gitu ya. Tetapi harus terbit dulu ya, ketetapan oleh otoritas pajak. Jadi nanti otoritas pajak menerbitkan surat tagihan pajak. Ya, karena kan dia kan ada datanya. Oh, ini si wajib pajak X ternyata terlambat lapor, dia langsung bikin surat tagihan. Nah, jadi kita wajib pajak melakukan pembayaran berdasarkan ya ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak ya, dalam ini Direktorat Jenderal Pajak. Ya, nah ini adalah produknya penetapan dan ketetapan. Nah, di sini ada istilah yang pertama itu adalah surat ketetapan pajak. Ya, ini ada namanya surat ketetapan pajak. Ya, surat ketetapan pajak ini ada yang jadi surat yang nah, ini surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan pajak yang menentukan atau menyebutkan ya besarnya jumlah pokok pajak ditambah kredit pajak. Kredit pajak itu tadi yang diperhitungkan ya, yang dibayar ya oleh yang sudah dipotong oleh pihak lain. Ya, kemudian kekurangan pembayaran pokok pajak dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Ini adalah surat ketetapan pajak. Jadi nanti ada surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, ini biasanya surat ketetapan pajak ini timbul karena adanya pemeriksaan. Nah, jadi setelah diperiksa, oh ini PPh-nya kurang bayar sekian. Ya, sudah dibayar. Kemudian diperiksa lagi untuk tahun pajak yang sama. Ya, maka surat ketetapan pajaknya jadi surat ketetapan pajak kurang bayar tambah. Jadi kalau dia diperiksa kedua kalinya pada tahun pajak yang sama. Ya, bisa juga nihil, artinya tidak ada jumlah pajak yang harus dibayar atau lebih bayar. Ya, dia terlalu banyak setor ke negara. Akhirnya negara harus mengembalikan. Itu lebih bayar. Yaitu surat ketetapan pajak. Ya, kemudian ada surat tagihan pajak. Nah, ini biasanya karena administrasi. Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi, denda, bunga, ya, ini ditagih melalui surat tagihan pajak. Jadi misalnya tadi terlambat bayar, harusnya tanggal 10, dia bayar tanggal 19. Nah, ini tunggu aja tagihan dari kantor pajak. Ya, jadi kita nggak bisa langsung bayar gitu ya. Ya, wajib pajak tidak bisa langsung bayar, tapi akan ada terbit tagihan dari otoritas pajak. Nah, ini surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan ya. Ini tadi ya SKP ya. Nah, ini SKP ini yang kurang bayar ya khususnya atau SKP ya, surat ketetapan pajak ini diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan.
ya, sehingga terjadi kurang bayar, ya, bisa PPh, bisa PPN. Kalau kurang ada bunga acuannya. Kemudian SPT-nya tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, ya, ditentukan dalam surat teguran. Ya, bisa diterbitkan SKP, bisa pajaknya sendiri, ya, bisa sebagai pembayar pajak, atau dia sudah motong pajaknya orang lain tapi nggak disetor, ya. Nah, ini kena sanksi, ya. Kalau nggak disetor nih pajaknya orang lain nggak disetor, ini bisa kena sanksi 100%. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, tidak seharusnya dikompensasi. Jadi kalau misalnya ada PPN lebih bayar, kemudian dikompensasikan, tapi ternyata salah perhitungannya, harusnya nggak dikompensasi, ya, ini nanti bisa dikenakan SKP, karena akan diminta lagi. Ya, nah ini sanksi ini biasanya dikenakan, ada kenaikan, ya, agak besar, ya, bukan sekedar bunga, ya. Oke, kemudian tidak melaksanakan kewajiban pasal 28, 29, ini pembukuan. Ya, tidak melaksanakan pembukuan, ini berarti PPh sendiri atau pemotongan. Oke, surat tagihan pajak, ya, ini tadi, ya, intinya pembayarannya terlambat, pembayarannya kurang, ya, ada kesalahan catat, kesalahan tulis, nah ini adalah diterbitkan STP. Ya, ini kalau ada denda waktu, ini menggunakan bunga acuan begitu. Kemudian bisa juga pembetulan ketetapan pajak. Jadi ada ketetapan pajak, kemudian kita minta betulkan. Kenapa? Karena ada salah tulis, salah hitung, atau keliru menerapkan undang-undang. Bisa secara jabatan dilakukan langsung oleh otoritas pajak, bisa juga karena permohonan wajib pajak. Jadi pas kita lihat suratnya, loh ini salah, kita ajukan permohonan. Ya, ya, baik menambah, mengurang, atau menghapuskan utang pajak. Kemudian ada yang SPT lebih bayar, ya, ini kita bisa dilakukan permohonan untuk dikembalikan. Ya, kalau lebih bayar kan berarti, oh, kita kelebihan sekian, itu minta di permohonan untuk dikembalikan. Maka biasanya akan dilakukan penelitian, ya, diteliti oleh otoritas pajak, nanti hasilnya bisa kurang bayar, bisa nihil, bisa lebih bayar. Dan harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau lewat 12 bulan, otoritas pajak belum menerbitkan keputusannya, maka dianggap diterima. Oke, kemudian setelah ada STP atau SKP tadi, kemudian wajib pajak nggak bayar-bayar, maka akan dilakukan upaya penagihan pajak. Ya, jadi upaya penagihan pajak itu bisa dilakukan atas surat tagihan pajak, atas SKP kurang bayar tambahan, atau ada SK pembetulan, SK keberatan, ya, banding, gitu, ya. Intinya yang mengakibatkan pajak harus dibayar. Nah, ini kalau tidak dibayar, udah lewat jatuh tempo, maka pajak akan melakukan upaya penagihan pajak. Ya. Nah, daluarsa penetapan dan penagihan pajak ini adalah 5 tahun setelah masa pajak atau tahun pajak. Ya. Atau 5 tahun setelah adanya, jadi kalau misalnya tahun 2017, maka 5 tahunnya 18, 19, 20, 21, 22. Ya, itu sudah daluarsa. Tapi kalau tahun pajak 2017 itu kemudian pada tahun 2020 ada surat tagihan pajak, tahun 2020, ya, nah, diterbitkan ini surat tagihan pajak untuk tahun 2017. Nah, itu kan bisa, ya. Nah, maka daluarsa karena STP-nya diterbitkan tahun 2020, daluarsanya plus 5 tahun, ya, sejak penerbitan penetapan pajak. Gitu, ya. Nah, karenanya makanya dokumen, ya, dokumen itu menurut undang-undang itu harus disimpan 10 tahun, gitu, ya, karena itu tadi, ya, daluarsa 5 tahun, tapi bisa saja pada tahun kelima ada surat penetapan pajak. Nah, itu kan akan mundur lagi 5 tahun.
Khusus untuk yang penetapan pajak ya, yang lain-lainnya tidak. Khusus yang ditetapkan saja. Nah, kemudian setelah ada upaya penagihan, ya masih belum bayar juga, maka selanjutnya ada penagihan dengan surat paksa. Ya, nah, surat penagihan dengan surat paksa, yaitu tadi ya terhadap produk-produk yang tadi ya, STP, SKP, pembetulan, SK pembetulan, SK keberatan dan seterusnya, yang tidak dibayar sesuai dengan jangka waktu, maka otoritas pajak bisa menerbitkan surat paksa. Ya, penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPSP. Ya. Kemudian ada lagi istilah penagihan seketika dan sekaligus, tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo. Jadi misalnya jatuh tempo masih 2 bulan lagi, tapi dia bisa melakukan penagihan seketika dan sekaligus sekarang, ya kan, meliputi seluruh jumlah pajaknya. Kenapa? Yaitu apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Jadi misalnya, oh dia tugasnya di Indonesia sudah berakhir, tapi masih ada utang pajaknya, jatuh tempo 2 bulan lagi, boleh stop, dicegah di bandara, misalnya sebelum berangkat, maka minta untuk membayar pajak terlebih dahulu. Kemudian penanggung pajak memindatangani barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan, mengecilkan kegiatan usaha. Ya ini kalau ada kecurigaan gitu ya. Terdapat tanda-tanda penanggung jawab membubarkan badan usaha, menggabungkan, memindatangani, nah itu ya. Jadi mungkin membuat rekayasa lah gitu ya. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, kemudian terjadi penyitaan barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau kepailit. Ya, atau ada pailit, nah itu bisa ditagih lebih awal. Kemudian pajak juga mempunyai hak istimewa ya, hak mendahulu ya atas tagihan pajak, ya pokok pajak plus sanksi-sanksinya. Kemudian penanggung pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Kemudian gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap, nah ini boleh ya, boleh dilakukan. Ini adalah hak ya, haknya wajib pajak. Misalnya ada surat paksa, dia ini surat paksanya dilakukan gugatan agar tidak dilakukan surat paksa, lelang ya, dan sebagainya ya, diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Ya kalau sekarang pengadilan pajak. Ya. Ini ya, jadi atas ada penerbitan SK pajak ya, ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur gitu ya, dan sebagainya. Ya itu adalah untuk gugatan. Kemudian pemeriksaan pajak ini adalah kewenangan melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, jadi untuk menguji dia patuh apa tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Ada lagi yang tujuan lain, macam-macam ya tujuan lain ya, itu ininya ya wewenang dari otoritas pajak. Ya, penagihan pajak, kemudian pemeriksaan sederhana. Penyidikan, nah ini kalau ada kecurigaan tentang tindak pidana ya, pidana di bidang perpajakan. Ya, kalau pemeriksaan ini mungkin hanya masalah alpa gitu ya. Kalau ini adalah tindak pidana. Kemudian ini hak wajib pajak adalah melakukan keberatan dan banding. Ya. Jika wajib pajak tidak menyetujui surat ketetapan pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Ya. Terhadap materi atau isi ketetapan pajak. Apabila setelah diajukan keberatan kemudian ada SK-nya ya, SK keputusan keberatan, kemudian kita masih tidak setuju, maka boleh dilakukan banding ke pengadilan pajak. Ya, kalau keberatan ini masih di lingkungan otoritas pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak,
Tapi kalau sudah banding, ini adalah masuk ke pengadilan pajak. Oke, itu tentang penetapan dan ketetapan. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan tadi kan ada ini apa ya? Kalau misalkan nggak bisa ada ngajuin surat keberatan pajak ya Pak, itu maksudnya dalam artian kalau keadaan apa namanya misalkan eh, apa nggak mungkin ekonominya kalau kurang atau memang penghasilan kurang itu kayak begitu kan Pak, mengajukan surat keberatan atau gimana Pak ya biasanya kasusnya kayak itu. Ya, keberatan itu sebenarnya lebih kepada tidak setuju dengan materi pengenaan pajaknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut pajak labanya ya menurut otoritas pajak ya ini apa misalnya gitu ya, misalnya wajib pajak melaporkan labanya 10 juta, tapi kemudian dilakukan pemeriksaan. Kata pajak laba kamu bukan 10 juta tapi 15 juta, ya sehingga Anda kurang bayar pajak. Nah kemudian oh enggak, saya nggak setuju, nah, gitu ya, saya nggak setuju labanya 10 juta bukan 15 juta. Nah itu namanya keberatan terhadap materi pajak ya, bukan karena ketidakmampuan membayar atau apa, bukan, tapi terhadap materi pajak, materi undang-undang. Gitu ya. Nah, kalau kaitannya misalnya, oh saya belum mampu bayar, itu nanti ada di, misalnya, oh ya sudah, saya memang kurang bayar pajaknya 5 juta lagi, tapi saya belum punya uang, saya angsur ya. Nah, itu permohonan mengangsur. Kan tadi ada ya, di materi saya yang sebelumnya, ada diperbolehkan untuk melakukan atau mengangsur kewajiban pajak. Oke, itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang lain ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk materi KUP ini. Nanti dua file ya, ada file lengkapnya sama rekaman nanti saya share.